mindset adalah keyakinan bahwa kemampuan dasar kita bisa dikembangkan dan ditingkatkan melalui dedikasi dan kerja keras. Dengan growth mindset, kita bisa melampaui kondisi begitu-begitu saja dan mencapai hasil yang kita inginkan, baik itu di dalam dunia kerja, di dalam hubungan kita, atau di dalam aspek kehidupan kita yang lainnya. Walaupun tiap orang berbeda dalam bakat alamiah, minat, atau temperamennya, tiap orang bisa berubah dan bertumbuh melalui latihan dan pengalaman. Konsep growth mindset dikembangkan oleh Carol Dweck yang juga seorang peneliti dari Stanford University dan dipopulerkan dalam bukunya Mindset: The New Psychology of Success. Sebagai manusia, pikiran kita terus-menerus memonitor peristiwa yang terjadi dalam hidup kita dan menafsirkan makna dari hal-hal yang terjadi. Pola pikir kita menentukan bagaimana kita melakukan pelacakan situasi ini dan bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi. Pola pikir menurut Dweck adalah persepsi diri atau teori diri seseorang. Percaya bahwa Anda cerdas atau tidak cerdas adalah contoh sederhana dari pola pikir. Orang-orang juga mungkin memiliki pola pikir yang terkait dengan kehidupan pribadi atau profesional mereka. Saya seorang guru yang baik atau saya orang tua yang buruk misalnya. Mereka yang memiliki growth mindset percaya bahwa seseorang dapat selalu meningkatkan, mengejar ketertinggalan, atau bahkan melampaui bakat alami orang lain. Mereka akan terus-menerus belajar dan bertumbuh untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Mereka menikmati tantangan dan percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan dasar mereka dapat ditingkatkan melalui kerja keras, strategi yang baik, masukan orang lain, dan upaya yang berdedikasi. Pandangan ini menciptakan kecintaan akan pembelajaran dan ketahanan yang sangat penting untuk pencapaian besar. Kegiatan belajar adalah proses yang berkelanjutan, dan apa yang saat ini tidak dikuasai seseorang masih dimungkinkan akan menjadi lebih baik dalam beberapa bulan berikutnya. Di dalam dunia usaha dan bisnis, orang-orang dengan growth mindset lebih bersedia untuk terlibat dan menghadapi tantangan secara langsung daripada lari atau mencari cara untuk mengelak dari hal-hal tersebut. Individu dengan growth mindset lebih mampu menyesuaikan cara mereka mendekati berbagai situasi di masa depan. Dalam lingkungan bisnis, organisasi yang menunjukkan growth mindset akan memiliki karyawan dengan pandangan lebih positif dan umumnya memiliki karyawan yang lebih berbahagia, lebih berani mengambil risiko, dan lebih inovatif. Orang-orang yang berkeinginan untuk keluar dari zona nyaman mereka akan dapat belajar dan bertumbuh dari tantangan ini dan dapat membantu meningkatkan inovasi, efisiensi, dan produktivitas dengan menciptakan proses dan pendekatan baru. Jadi apa saja yang harus dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan growth mindset? Pertama, ciptakanlah keyakinan yang baru. Milikilah keyakinan akan bakat dan keterampilan Anda dan yakinlah bahwa Anda dapat mengembangkan semuanya untuk kebaikan dan keberhasilan hidup Anda. Usaha konsisten Anda dan kesukaan Anda untuk menjalani kehidupan yang menentukan hasil yang Anda raih kelak. Kedua, jadilah pembelajar dengan rasa ingin tahu yang besar terhadap berbagai hal yang Anda temui setiap hari. Belajarlah untuk percaya kepada diri Anda sendiri dan bertanggung jawablah untuk semua sikap Anda. Anda adalah orang yang paling berkepentingan untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Cobalah gaya dan taktik belajar yang berbeda. Sediakan waktu lebih banyak untuk merefleksikan hal-hal yang telah Anda pelajari. Ketiga, terimalah dan pandanglah tantangan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri. Buatlah sasaran baru jika semua sasaran telah dicapai. Tetapkan standar yang tinggi dan pilihlah tugas yang sulit untuk merentangkan kapasitas Anda. Keempat, bersikaplah realistik tentang waktu dan usaha Anda. Jangan berharap bahwa Anda bisa menguasai tiap topik dalam waktu sangat cepat. Kadangkala dibutuhkan waktu cukup lama untuk mempelajari keterampilan baru, misalnya mempelajari bahasa baru, memainkan alat musik baru, atau menjadi seorang tenaga profesional. Kelima, ubahlah kosakata Anda, karena kata-kata yang Anda gunakan akan mempengaruhi keyakinan Anda. Kata belum akan membangkitkan keyakinan yang lebih besar.
mengarahkan individu pada masa depan yang tangguh. Ganti kata gagal dengan kata belajar. Ketika kegagalan atau kesalahan terjadi, Anda bukanlah semata-mata gagal. Anda sebenarnya sedang belajar. Kegagalan bukanlah bukti ketidakcerdasan, tetapi merupakan suatu momen untuk merentang kemampuan seseorang. Kegagalan adalah masa untuk menerapkan usaha ekstra untuk memperbaiki hasil kerja Anda. Definisikan ulang pengertian jenius. Menjadi jenius membutuhkan kerja keras, bukan sekadar mengandalkan bakat semata. Keenam, jangan takut untuk berbuat kesalahan. Ketakutan Anda untuk berbuat kesalahan sebenarnya akan mendorong Anda untuk menghindari tantangan dan pengalaman baru yang memungkinkan Anda bertumbuh, juga akan mencegah Anda dari upaya untuk memperbaiki diri Anda dan menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Jadilah diri Anda sendiri, kembangkan rasa bertujuan. Tiap orang bisa berubah dan bertumbuh melalui latihan dan pengalaman. Ketujuh, belajarlah dari orang lain. Belajar dari kelemahan, keterbatasan, kekurangan, atau kesalahan orang lain akan memungkinkan Anda untuk mengalami lebih sedikit kegagalan. Anda pun akan lebih berani untuk mencoba hal-hal baru karena pernah ada orang lain yang melewati peristiwa serupa. Belajarlah juga dari keberhasilan orang lain, bagaimana mereka menemukan berbagai kemungkinan hidup. Berhentilah mencari persetujuan orang lain. Ketika Anda memprioritaskan persetujuan orang lain, Anda sedang mengorbankan potensi Anda untuk bertumbuh. Namun Anda perlu meminta umpan balik dari teman terdekat, anggota keluarga, atasan, atau rekan kerja mengenai hal-hal yang bisa dan masih perlu Anda kembangkan. Kedelapan, bijaklah dalam memuji. Jangan memuji kecerdasan atau bakat seseorang, khususnya anak Anda. Tapi pujilah proses kerja mereka, usaha mereka, strategi mereka, fokus mereka, ketahanan dan daya juang mereka, kemajuan mereka. Pujian terhadap proses inilah yang mendorong dan menciptakan anak-anak menjadi lebih tekun dan tahan banting. Doronglah mereka untuk berani meninggalkan zona nyaman mereka untuk mempelajari suatu hal yang baru dan sulit. Ketika mereka melakukan itu, neuron di dalam otak mereka akan membentuk koneksi baru yang lebih kuat, dan dari waktu ke waktu mereka akan menjadi lebih cerdas. Mindset hanyalah keyakinan, demikian menurut Dweck. Mereka adalah keyakinan yang powerful, tapi mereka ada di benak Anda, dan Anda bisa mengubahnya. Pandangan yang Anda adopsi untuk diri sendiri akan sangat menentukan cara Anda mengarahkan hidup Anda. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga. Subscribe YouTube channel Bahas Psikologi dan share linknya supaya lebih banyak orang yang merasakan manfaatnya.